Islamitin yang ada di rumah, banyak banget permasalahan-permasalahan sebelum hari H nih. Udah tinggal besok aja masih ada permasalahan-permasalahan. Apa sih permasalahannya? Tiba-tiba yang lanjutnya adalah muncullah orang-orang dari masa lalu. Ah, ya Allah. Ustadz Syam tuh untungnya Ustadz Bolan yang datang. Langsung hari itu, minggu depan nikah ya. Orang datang coba buat perkenalan, langsung dilamar anak orang. Bahaya kalau lama-lama. Nah tapi ini bagaimana nih Ustadz Syam nih menghadapi hal-hal yang seperti ini. Mungkin jelang pernikahan makin dekat ternyata orang masa lalu pingin, pokoknya aku gak mau tahu, aku gak mau kamu nikah. Aku nikah sama kamu. Wah bagaimana Ustadz Dan Syam? itu banyak terjadi ya. Iya banyak banget terjadi. Penjelasannya dong. Yang punya pengalaman. Kami guru Ustaz Hilman, Ustaz Fadli, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian sebelum pernikahan selanjutnya. Kalau tadi ada dipingit, subhanallah. Namun ternyata dipingit ini udah ditaruh di dalam kamarnya, ditaruh di dalam rumah, nggak keluar-keluar rumah. Mantannya masuk ke HP-nya, subhanallah. Bukan lagi bertemu di jalan, bukan bertemu di luar, tapi ternyata karena dia berdiam diri di rumah, akhirnya kepo sosial media. Muncullah DM-DM, kabarnya kamu udah mau menikah, selamat ya. Mohon maaf saya nggak berani waktu itu datang ke rumahmu ketemu orang tuamu. Sebenarnya saya pengen, tapi karena saya merasa tidak mampu, saya merasa saya tidak pantas untuk muncullah ini DM-DM ini nih, subhanallah. Dari orang-orang masa lalu. Maka disinilah ujian pranikah itu pun datang. Di mana syaitan akan menghalangi sebuah ibadah. Kalau orang bersedekah saja yang nilainya mungkin 1 juta, 100.000, 2.000 rupiah. Biasanya 100.000 saja dihalangi oleh syaitan, apalagi ibadah yang berlaku sepanjang masa. Kalau ibadah yang 5 menit saja seperti sholat Isya, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, itu dihalangi oleh syaitan. Apalagi kalau ibadah selama 50 tahun, 100 tahun, bahkan sampai ke surganya, Allah Subhanahu wa taala pasti setan akan menghalangi dengan caranya. Dan juga ternyata syaitan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sosok penggoda itu yang membisikkan was-was ke dalam keyakinan hati seorang yang beriman. Bukan hanya dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Maka muncullah manusia-manusia masa lalu ini yang enggak pede datang ke orang tua. Subhanallah, muncul ketika ternyata kita sudah mau menjelang pernikahan. Bagaimana cara menghalanginya? 1, kuatkan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat sudah untuk beribadah, maka insya Allah Allah akan membantunya. Bukankah salah satu orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada orang yang bersegera membayar hutangnya, juga orang yang bersegera melangsungkan pernikahan. Maka niat ibadah ini insya Allah Allah akan membantu untuk melancarkannya, menguatkannya. Yang kedua, istikharah itu bukan antara bingung memilih yang mana ya, yang bentar lagi nikah atau mantan yang baru datang kembali. Gak usah. Istikharah untuk apa? Istikharah untuk memantapkan hati kepada pilihan yang sudah ada. Istikharah untuk menuntun hati ini lebih yakin lagi terhadap pilihan yang sudah ada. Tentunya yang ketiga, harus meyakini bahwasanya lebih baik telur hari ini daripada ayam besok. Nah, subhanallah, ini guru kita sering menyampaikan, lebih baik telur hari ini daripada ayam besok hari. Kalau yang satu baru menjanjikan, toh yang di depan mata sudah pasti insya Allah karena sudah melamar, bentar lagi mau melangsungkan akad nikah atau mensahkan hubungannya. Subhanallah. Masya Jadi pasti Allah. datang ujiannya. Jadi kalau misalnya mau nikah itu memang harus pasang kacamata kuda. Kacamata kuda. Semakin dekat pernikahan semakin banyak yang naksir. Subhanallah. Wah, bahaya. Yang tadinya nggak respon jadi respon. Waduh, mana cantikan dia lagi gitu lagi. Bahaya itu. Nah sekarang kita lanjut lagi di jamaah ini, Masya Allah, jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Saya tuh jujur ya, saya tuh salut banget sama guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana ini tahu nggak? Ustadz Hilman, Ustadz Syam, dia ini adalah salah satu donatur terbaik
kalau ada saudara-saudaranya yang mau menikah, itu selalu dia yang nyumbang. Ini gak tanggung, Masya Allah, luar biasa. Bener kan Ustaz ya? Jangan diomong, aku jadi malu. Tapi itu kenyataan. Nanti disebut ria. Iya. Karena prinsip saya jangan sampai orang gagal gara-gara itu. Tapi gini, zaman sekarang ini banyak memang orang yang gagal menikah karena tiba-tiba dari salah satu pasangannya ingin minta pesta yang mewah. Yang hingar-bingar. Emang sebenarnya kalau pernikahan itu memang harus mewah? Ini nih yang salah paham semua ini. Banyak orang gagal pernikahan gara-gara pesta dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Ini sebentar saya mau bahas ya. Bahas ya. Lebih panjang pembahasannya setelah yang satu ini. Oke, kalau jamaah gitu. jamaah. Alhamdulillah. Itu enggak benar Iya, itu. ada yang kayak Itu gitu, mau nggak konser jadi. itu. Hah? Mau Oh, mau konser. konser.